seorang yang dikatakan pemberani itu bukan karena dia tidak punya rasa takut, tidak, tetapi karena dia sebenarnya juga takut, bedanya dia berani melangkah. Apakah Anda merasa saat ini kehidupan Anda ini lagi stuck? Ya, Anda ini merasa kehidupan Anda itu belum berkembang. Bahkan yang paling parah, Anda mengalami yang namanya overthinking. Anda mengalami namanya anxiety. Anda mengalami yang namanya ketakutan-ketakutan. Entah karena Anda takut mencoba, takut gagal, takut tidak bisa, dan ketakutan-ketakutan lainnya. Ketahuilah teman-teman bahwa Anda sedang mengalami kondisi yang disebut mental block. Apa itu mental block? Mental block adalah hambatan psikologis yang membuat Anda menjadi tidak mampu. Penyebabnya apa? Ya karena tanpa Anda sadari, tanpa Anda sadar, karena Anda tidak mau melakukannya. Ya penyebabnya itu tadi, karena ada barrier, ada tembok penghalang yang sangat kuat yang disebut dengan mental block itu tadi. Nah, kali ini saya akan membahas 4 jenis mental block yang mungkin barangkali saat ini yang menonton, siapapun Anda sedang mengalami 4 jenis mental block ini, karena sangat berbahaya jika Anda tidak mendeteksi dari sekarang. Sekaligus saya akan memberikan solusinya bagaimana agar mental block itu segera lenyap di dalam diri Anda, dan kehidupan Anda tentu akan jauh lebih baik dari saat ini. Ya, teman-teman, silahkan Anda simak videonya dari awal sampai selesainya nanti. Sebelum saya melanjutkan videonya, sangat terima kasih buat Anda semua yang sudah tergabung di kelas privat My Hypnotis bersama saya, ataupun buat Anda yang sudah membeli ebook kitab My Hypnotisnya. Ya teman-teman, saya sudah membuat beberapa catatan penting untuk Anda supaya Anda bisa mendeteksi. Ya, di awal saya sebut dengan namanya mental block. Pada dasarnya mental block itu adalah sebuah hambatan psikologis khususnya, atau tepatnya yang tanpa Anda sadari. Nah, contohnya misalkan tadi saya selalu bilang tidak bisa, saya tidak bisa, saya tidak mampu, gitu-gitu ya. Hal-hal yang padahal belum pernah Anda lakukan atau Anda belum lakukan. Kemudian Anda selalu takut gagal, ya, dan tidak berani mencoba. Itu adalah ciri-ciri Anda sedang terkena mental block. Oke, ada 4 jenis mental block. Oke, yang pertama adalah self doubt. Ya, itu bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya kurang lebih Anda sering meragukan diri Anda sendiri. Jadi ngeraguin diri Anda sendiri nih. Kayaknya saya nggak mampu deh, kayaknya saya nggak bisa deh, gitu-gitu ya. Anda merasa ragu dengan diri Anda sendiri, padahal Anda belum pernah mencoba sama sekali. Nah, itu beda cerita jika Anda sudah mencoba, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, artinya sudah ada kemajuan di dalam diri Anda. Intinya Anda berani atau pernah mencoba. Tapi kalau belum pernah mencoba, itu artinya saat ini juga Anda meragukan diri Anda sendiri. Itu termasuk mental block yang pertama. Kemudian contoh yang sering terjadi ya, tadi di self doubt ini adalah takut nggak bisa, kemudian takut tidak mampu, takut tidak nyaman, dan takut gagal, takut gak ada yang suka, takut rugi jika Anda berdagang. Nah, ini adalah beberapa contoh yang sering terjadi. Kemudian mental block yang kedua yaitu comparison. Apa itu? Ketika Anda tanpa Anda sadari, Anda sering membandingkan diri Anda dengan orang lain, atau tepatnya kehidupan Anda dengan kehidupan orang lain, entah itu orang terdekat Anda, saudara Anda barangkali, teman-teman atau sahabat Anda, atau siapapun yang Anda lihat. Membandingkan di sini ya, ini berkonotasi negatif, yaitu selalu iri sama kesuksesan orang lain, kemudian selalu insecure kalau melihat orang lain ini lebih maju daripada Anda. Iri di sini ya mungkin Anda tidak langsung mengatakan ke yang bersangkutan, tetapi di dalam perasaan Anda merasa tidak nyaman ya melihat orang lain sukses, orang lain lebih maju dari Anda. Dan ketika Anda bertemu, Anda merasa insecure gitu, gak nyaman gitu. Itu termasuk hambatan yang kedua atau mental block yang kedua. Selanjutnya mental block yang ketiga adalah
indecision dan uncertainty. Apa itu? Ketika Anda bingung di dalam kehidupan Anda, ya, Anda bingung nih dalam hidup mau ngapain, nggak jelas, itu termasuk kategori ini ya. Contoh yang sering terjadi yang dialami biasanya adalah Anda banyak maunya, tapi sama sekali nggak ada yang Anda lakukan. Anda pengen ini, pengen itu, pengen doang, tapi Anda nggak ngapa-ngapain, gitu ya, bingung. Kemudian tidak punya tujuan hidup, ya, tetapi Anda hanya ngikut-ngikut terus, ya. Intinya tidak punya prinsip, tidak punya pendirian, ya, kegeret-geret teman atau siapa. Anda tidak punya prinsip. Hidup Anda ini ngalir, tapi ngalirnya itu kebablasan, ya, ke bawah arus begitu, tanpa punya pegangan. Kemudian yang keempat adalah fixed mindset. Fixed mindset itu adalah saat Anda merasa bahwa kemampuan Anda itu hanya itu aja, ya. Padahal sebenarnya jika Anda mau mengasahnya, kemampuan Anda ini bisa lebih baik dan bisa dikembangkan asal ada kemauan. Nah, ini sering Anda temukan di dalam diri Anda. Barangkali Anda ingin mencoba hal baru, tapi saya nggak bisa deh, kayaknya sulit. Nah, itu ya contoh-contohnya, ya. Dan beberapa hal yang sering terjadi, ya, nggak berani mencoba hal baru tadi, kemudian terjebak di dalam zona nyaman, ya, entah itu di dalam pekerjaan atau hal apapun, ya. Kemudian pengennya yang instan terus, ya, tidak mau menjalani prosesnya dan susah menerima masukan dan kritik, ya. Kalau ada orang yang memberikan masukan dan kritik yang positif pada Anda merasa tidak rela, ya, tidak mau, tidak ikhlas. Nah, bahayanya kan ini jika Anda tanpa Anda sadari ini sudah ada di dalam diri Anda ini, ya, ini bikin Anda kehilangan banyak kesempatan yang baik, ya, banyak peluang yang baik yang hilang di dalam diri Anda. Kemudian bikin hidup Anda jadi lebih susah berkembang, atau bahasa gampangnya ya gampang stuck gitu. Kemudian yang paling berbahaya lagi yaitu bikin Anda selalu dihantui dengan namanya insecure tadi. Kemudian merasa overthinking, ya, berpikir yang terlalu berlebihan terhadap sesuatu, menimbulkan ketakutan, kecemasan. Kemudian yang terakhir adalah anxiety, ya, takut gagal, takut mati barangkali. Hal-hal yang demikianlah yang membahayakan Anda. Kemudian cara mengatasinya bagaimana nih? Ya, ada beberapa hal, ya, bahwa intinya Anda berani mencoba, ya, jangan kebanyakan mikir. Yang penting dicoba dulu, gitu ya. Kalau Anda ingin sesuatu yang menurut Anda bagus, ya, lakukan, gitu. Kemudian yang kedua, sadar bahwa kalau gagal itu hal yang lumrah atau hal yang biasa. Yang terpenting kan Anda sudah berani mencoba, gitu. Kemudian yang ketiga yaitu ingat bahwa ketakutan itu kebanyakannya belum tentu terjadi, gitu ya. Itu hanya ketakutan di pikiran Anda. Kemudian jangan menunggu sempurna untuk melakukan sesuatu, sambil menjalani prosesnya, dan juga Anda menyadari bahwa ini adalah proses belajar. Nanti kalau nunggu sempurna, ya, Anda tidak akan mulai-mulai, teman-teman. Jadi lebih baik Anda mencoba dan sambil terus belajar daripada Anda tidak mencoba sama sekali, tidak ngapa-ngapain, tidak akan kemana-mana. Ingat pepatah bahwa seorang yang dikatakan pemberani itu bukan karena dia tidak punya rasa takut, tidak, tetapi karena dia sebenarnya juga takut, bedanya dia berani melangkah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda semuanya, bahwa jika Anda ingin mendapatkan kemampuan menjadi seorang yang sangat pede, sangat percaya diri, salah satu jurus ampuhnya adalah Anda belajar ilmu hipnotis. Begitu, teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.